Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat. Baik, terima kasih kepada Prof. Yusel. Thank you very much. Please allow me to make presentation after you. And kepada Bu Astri, terima kasih atas undangannya Bu. Ini ruangan yang luar biasa nyaman. Tadi saya masuk senang sekali tadi, luas begini. Dan saya mengharapkan ini mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk ibu dan mata air. Amin. Dan saya juga mengajak dan berterima kasih kepada adik-adik semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan waktu dan tenaga yang adik-adik habiskan untuk sampai di sini mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya juga mengajak kepada adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu untuk berlangganan majalah Mata Air, Bu ya. Jadi memang susah kalau kita mau mencari sumber yang terkait dengan Islam dan teknologi ya. Islam dan sains, Islam dan ilmu pengetahuan ya. Ini mudah sekali kita dapatkan insya Allah dari majalah Mata Air. Nah, izinkan saya menyampaikan presentasi ya. Saya punya timer juga. Berjudul Understanding Hikmah from Al-Quran and Sunnah, Information and Communication Technology Viewpoint. Jadi judul ini merupakan kumpulan dari perjalanan saya dari sejak saya sekolah ya, dari SMP ya, terutama dari SD sih, sebelumnya dari SD saya senang belajar, senang membaca di perpustakaan. Kemudian sampai saya kuliah di ITB ya. Kuliah di ITB, next coba. Tahun 96 saya masuk ITB sampai lulus tahun 2000 dan alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB. Saya masuk ITB ya, masuk ke engineering. Engineering artinya kita bukan belajar basic science, kita tidak belajar biologi, tidak belajar fisika. Dan saya waktu itu berpikir bahwa kalau saya belajar di engineering maka saya akan sulit menemukan hikmah. Karena biasanya hikmah itu ada di ilmu-ilmu dasar. Tetapi ya, subhanallah ya, di dalam engineering pun banyak hal-hal yang kita dapatkan sehingga kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya temukan sejak tahun 96, karena mulai dari S1 kan mulai kita dekat kepada penelitian sampai dengan S3, saya menyelesaikan S3 di tahun 2008. Alhamdulillah dari S1, S2, S3 saya selalu menjadi mahasiswa wisudawan berprestasi utama, baik di Indonesia maupun di Jepang. Dan waktu saya masuk S1 ya, saya berpikir bahwa kalau kita punya teknologi yang bagus tapi iman kita tidak bagus ya, maka sayang sekali. Atau kalau misalkan kita iman kita bagus, kemudian kita kurang dalam teknologi ya, itu juga masih kurang mulia gitu ya. Akhirnya ya sejak di ITB ya, saya selalu aktif di masjid. Bahkan ketika di Jepang saya juga aktifnya di masjid. Waktu di tahun 2002 sampai dengan 2003 saya di Tokyo. Saya di sana aktif di musola ya, karena tidak ada masjid di sana, Bu. Adanya musola itu pun di lantai paling atas. Jadi kalau mempersiapkan sholat 5 waktu kita gelar tikar. Kemudian kalau sholat Jumat kita gelar tikar. Kalau nggak ada yang jadi khotib, saya sendiri jadi khotib. Kalau ada nggak ada yang mau jadi imam, saya sendiri jadi imam. Jadi saya menemukan bahwa orang-orang Indonesia ini luar biasa, mau jadi imam, mau jadi khotib. Saya bahkan minta dari brother dari negara lain ya, ini susah sekali kalau mau brother please be the imam. Susah. Terus please be the khotib. No, dia bilang begitu. Akhirnya ya kembali lagi orang Indonesia kembali. Jadi kalau ada orang Indonesia ke luar negeri saya senang sekali ya. Ini berarti cadangan khotib, cadangan imam makin banyak. Ya. Jadi itu pengalaman selama saya 14 tahun ada di Jepang. Kemudian sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia gitu ya. Dan setelah kembali ke Indonesia tantangannya lain lagi ya. Tapi walaupun telah kembali ke Indonesia, insya Allah kita masih banyak menemukan hikmah dari Al-Quran dan Sunnah. Coba go back kembali ya ke. Jadi Bapak dan Ibu, adik-adik ya, jadi sekarang saya menjadi direktur dari The Center for Advanced Wireless Technology di Telkom University dan juga
Vice Chairman dari Asia Pacific Wireless Group. Jadi di Asia Pacific Wireless Group ada 3 pimpinan tertinggi, ya, salah satu dari 3 adalah saya di sini. Sampai tahun 2021 insya Allah, mohon doanya mudah-mudahan saya bisa amanah di Indonesia dan juga di Asia Pasifik. Next lagi. Baik, ini tadi terima kasih kepada Bu Astri telah menyampaikan sekilas tentang saya ya. Jadi ini riset saya sekarang adalah 5G dan 6G. Jadi 4G udah selesai, kita next step ke dalam 5G ya. Ini merupakan milestone juga. Ya. Jadi namanya milestone ya, itu terdiri dari 2 kata itu tadi ya. Mile itu menunjukkan jarak, stone itu batu. Jadi batu yang menunjukkan seberapa jauh kita telah melangkah. Jadi untuk tahun 2020 kita implementasi 5G, 2030 nanti 6G, 2040 nanti 7G, 2050 nanti 8G dan seterusnya. Itu setiap 10 tahun teknologi telekomunikasi berkembang. Nah ini ketika saya diundang di Jepang ya, kemudian yang sebelah kanan ini baru seminggu yang lalu, kan 19 sampai 20 Februari, sekarang 27 Februari. Ini baru seminggu yang lalu saya juga diundang oleh 5G MF namanya di Jepang. Dan ini beberapa teknologi yang maju yang sekarang ya, jadi animasi itu bisa berbicara. Jadi yang ini itu sebenarnya dari Lawson ya, minimarket ya, atau kalau di Jepang disebut kombini. Jadi tidak ada yang menjaga adalah anime. Jadi kalau kita masuk nanti dia bilang konnichiwa gitu. Animasi ini, dan ini bisa loncat-loncat, bisa membalik ya. Bisa kita tanya berapa harganya, dia akan menjawab misalkan 150 yen. Terus ini terdiri bahannya apa saja, dia bisa menjawab animasi ini. Dan ini teknologi yang berkembang sampai sekarang. Dan yang di bawah adalah self driving car. Jadi mobil yang berjalan cepat ya, tanpa driver. Dan ini udah eksperimen di Jepang, bisa melihat rambu-rambu lalu lintas ya, dengan cepat dan juga bisa memprediksi mobil-mobil yang ada di belakang. Ini zaman sekarang udah sampai seperti ini. Dan saya ingin umat Islam itu tidak ketinggalan dalam hal sains dan teknologi juga. Next. Nah, ini untuk menyemangati kita semua ya, karena udah menit ke-7 sekarang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya telah mengingatkan kepada kita bahwa walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau kita ingin ditinggikan oleh Allah derajatnya, maka jangan berhenti untuk belajar. Saya bilang kepada ibu saya, Bu, saya mau sekolah sampai sekolahan habis. Sekolahan habis apa berarti sekolah sampai S3. Karena sekarang yang ada hanya S3 kan tertinggi. Terakhir itu S3. Jadi alhamdulillah udah tercapai semua, saya menyelesaikan S3 tahun 2008. Kemudian di antara yang lebih berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya. Ini motivasi kedua, kenapa kita harus selalu belajar ya. Selalu meneliti, ya, karena orang yang berhak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya. Yang ketiga adalah orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ya, jadi tadi ya saya sampaikan bahwa semakin kita meneliti, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah. Berikutnya adalah ibadah yang diterima oleh Allah adalah yang berdasarkan iman dan ilmu yang benar. Ya, sekali lagi ya, belajar ilmu kita harus benar, baik ilmu agama ya maupun ilmu-ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Terus bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, terakhir ini ya. Jadi kalau kita mau memimpin peradaban Islam, maka kita harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di sini saya melihat banyak adik-adik yang powerful ya. Maka saya ingin teruslah belajar dan seandainya sulit maka janganlah berhenti. Ya, teruslah, kalau misalkan jalan kita ke depan sulit, maka beloklah ke kanan atau ke kiri, tapi jangan pernah berhenti. Next. Nah, di dalam judul kita ya, kan ada Industrial Revolution, ya, maka ini izinkan saya sampaikan sekilas ya, tentang revolusi industri. Jadi banyak orang mendefinisikan revolusi industri berbeda-beda. Banyak sekali definisi dan di sini akan saya sampaikan 2. Yang pertama adalah yang saya pahami seperti ini. Ini yang saya pahami, saya ambil dari buku ya, What to Do When Machines Do Everything.
Ini terbit tahun 2017. Jadi adik-adik ya, yang namanya revolusi industri ya, berarti kan dari dua kata kan, industri dan yang melakukan atau yang mengalami revolusi. Nah, satu kali revolusi itu 100 tahun. Ya, satu kali kurva ini ya, ini 100 tahun. Dan pertanyaannya adalah apa yang menjadikan kurva itu nanti ada kurva kedua. Ya, jadi ini revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan sekarang keempat. Apa yang menjadikan kurva S itu adalah penemuan dalam bidang sains dan teknologi. Jadi ketika ada penemuan baru maka terjadi kurva lagi. Ada penemuan baru terjadi ada kurva lagi. Tapi tidak serta-merta satu teknologi baru itu membuat terjadinya kurva karena satu ini ya sumbu X itu 100 tahun. Kalau teknologi ya tadi 2G, 3G, 4G itu setiap 10 tahun, tapi kalau revolusi industri 100 tahun. Ya. Dan ada masanya stall, kemudian ada masa naik, kemudian masanya flat. Jadi kalau sudah teknologi sudah seperti ini maka perlu penemuan teknologi baru. Kalau sudah flat, saturasi. Jadi perlu inovasi baru dari orang yang ada di zaman itu. Ya. Nah, yang saya percayai ya, jadi revolusi industri pertama itu adalah mesin tenun. Jadi kain dan mesin tenun itu adalah revolusi industri pertama. Jadi orang sebelumnya akan berpakaian dari daun. Maka revolusi industri pertama orang berpakaian dari kain. Jadi penemuan mesin tenun itu memberikan revolusi industri pertama. Revolusi industri kedua itu adalah penemuan mesin uap dan rel kereta. Berarti apa? Ini masuk ke dalam transportasi. Ya, jadi teknologi transportasi ya, penemuan mesin uap itu membuat industri melakukan revolusi. Revolusi ketiga itu adalah penemuan minyak dan pabrik. Jadi sebelum ada revolusi industri ketiga, maka semua barang itu dibikin customize, jadi bikin satu-satu. Jadi kalau ada orang beli mobil sekarang, dibikin sekarang. Besok ada beli mobil, dibikin besok. Dan bisa jadi beda-beda. Tapi dengan adanya pabrik, maka ini merubah industri, jadi bisa dibikin kopi dalam bentuk yang sama dan banyak. Nah, revolusi industri keempat apa? Computing and digital. Ya. Jadi semua connect ke internet, semua bisa dilakukan secara digital. Ya. Enaknya digital, ya, itu adalah kita bisa mengetahui sesuatu ya, tanpa bertengkar tentang isinya, karena semua bisa diceritakan dengan angka. Jadi inti digital itu adalah bisa dinyatakan dengan angka. Jadi kalau misalkan muatan informasi zaman dulu kan, oh ini banyak ini sedikit. Tapi sekarang itu bisa dinyatakan dengan angka. Rasa manis buah itu kalau misalkan menurut Mas A gitu ya, oh ini manis. Menurut Mas B, oh enggak manis. Tapi kalau ada digital, tinggal dimasukin alat, nanti dia menunjukkan kemanisan, misalkan 2,9. Maka orang tidak bertengkar lagi. Ini zaman sekarang. Ya, jadi revolusi industri keempat. Dan setiap revolusi industri itu memiliki 3 kunci. Yang pertama adalah material, mesin, yang kedua mesin, yang ketiga adalah modal dari bisnisnya. Ya, jadi ini yang untuk revolusi industri yang kedua, ya, kedua materialnya adalah batu bara, mesinnya adalah kereta, dan bisnisnya adalah transportasi. Revolusi industri ketiga, materialnya adalah minyak, baja, dan listrik. Mesinnya adalah mobil, dan bisnisnya adalah pabrik. Revolusi industri keempat, materialnya adalah data, mesinnya adalah server, komputer, smartphone, semuanya itu mesin, dan materialnya adalah jaringan atau network. Nah, ini revolusi industri yang kami pahami dan ini make sense karena setiap revolusi industri ada filosofinya. Tetapi saya juga tidak menafikan, next, jika ini definisi revolusi industri dari Kementerian Republik Indonesia ya. Jadi revolusi ini pertama itu mesin uap dan industri, revolusi industri kedua itu adalah listrik,
revolusi ketiga adalah komputasi dan komunikasi. Revolusi industri keempat itu adalah smart system mungkin ya. Ini yang definisi dari kementerian kita. Tapi ya apapun definisinya, kita harus bisa mengambil benang merah. Ya, kita harus bisa mengambil benang merah, mengambil hikmahnya apa sih sebenarnya yang terjadi pada kemanusiaan. Next. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik semua, ya, ini menarik untuk kita kaji ya di sini ya. Yang di baris paling atas itu saya tulis adalah generasi manusia, dan yang bawahnya itu adalah generasi telekomunikasi. Jadi ini manusia, ini telekomunikasi, dan semuanya saling mempengaruhi. Generasi baby boomers ini generasi setelah Perang Dunia II. Jadi setelah Perang Dunia II banyak bayi-bayi lahir karena zaman yang aman. Sampai tahun 60, ini definisi para ilmuwan ya, sampai 60 disebut generasi baby boomers. Belum ada telekomunikasi, ya mungkin ada tapi analog, ya atau tidak semasif, tidak semasif setelah 80. Kemudian generasi X itu juga belum ada telekomunikasi yang keren di sini. Generasi X yang lahir tahun 60 sampai 80. Generasi Y itu lahir tahun 80 sampai 2000. Dan di situ sudah ada dua teknologi telekomunikasi, yaitu 1G sama 2G. Jadi 1G namanya AMPS, 2G namanya GSM, 3G namanya CDMA, 4G namanya LTE, 5G namanya NR. Jadi karena di Indonesia belum ada ya, jadi belum terkenal namanya. Di sini nanti NR. NR itu singkatan dari New Radio. 6G nanti tahun 2030 ya, itu belum ada namanya sekarang karena baru di-define, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu ahli yang diminta untuk mendesain 6G mewakili Asia sekarang. Ya. Nah, adik-adik ya, jadi mulai generasi Y itu berarti anak-anak yang lahir di sini dia bisa bermain 1G sama 2G. Terus generasi Z lahir tahun 2000 sampai 2010 sudah ada 3G. Generasi Alpha 2010 sampai hari ini ya, itu berarti dia bermain dengan 4G, masa kecil mereka. Dan generasi saya nggak tahu setelah ini apa, mungkin ini asumsi saya ya beta. Maka nanti akan bermain dengan 5G dan seterusnya. Dan setiap generasi karena fasilitas telekomunikasi berbeda-beda, nanti karakternya mungkin akan berbeda juga. Nah ini mungkin yang kita memerlukan penelitian untuk bidang sosial ya. Apa pengaruh kehebatan telekomunikasi terhadap sifat-sifat generasi manusia? Ya, next. Nah ini kalau nanti tertarik ya, Pak apa bedanya 2G, 3G, 4G, 5G sama 6G? Nanti saya bisa ceritakan detail kalau ada waktu ya, tapi semuanya berbeda. Yang membedakan adalah gelombang. Jadi pertama yang berbeda adalah gelombangnya. Gelombangnya berbeda karena terjadinya pembentukan gelombang berbeda-beda. Yang kedua adalah frekuensinya berbeda. Jadi kalau misalkan handphone nggak bisa 5G ya, dia hanya bisa menerima 4G ke bawah. Tapi kalau handphone 5G bisa menerima 5G ke bawah. Begitu kira-kira. Next. 18 menit. Padahal saya masih punya banyak. 10 menit ya, siap. Oke Bapak dan Ibu, ya mulai dari slide ini saya akan mencoba menyampaikan apa hikmah yang pernah saya dapatkan selama melakukan penelitian. Yang pertama ya, ini jadi bidang saya adalah Information Theory and Coding Theory untuk telekomunikasi, dan saya mengusulkan ini ya untuk 5G dan 6G, dan sebagian diadopsi untuk 5G. Jadi kalau nanti ada yang meneliti QC LDPC, itu ada sifat-sifat dari Fountain Code yang direfleksikan dalam Raptor-like QC LDPC Code. Nanti kalau yang tertarik ya bisa tanya ke saya. Nah, apa filosofi dari Fountain Code? Itu adalah mirip dengan hadis ini. Ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam, rizkinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa pemberian
Allah Subhanahu wa taala. Makna cukup di sini ini dipakai dalam konsep fountain. Nah, fountain itu ibaratnya seperti ini ya. Jadi ada air mancur, kemudian adik-adik punya gelas. Kalau gelasnya kecil, maka ngambil sebentar udah penuh, udah bisa diminum. Itu analoginya adalah dalam telekomunikasi, channelnya bagus. Jadi dalam sebentar langsung dia bisa download semua file. Tetapi kalau lagi channelnya jelek, dia nunggu beberapa lama. Ini ibarat dengan gelas yang agak besar, nunggu beberapa lama baru penuh dan bisa diproses atau bisa diminum. Nah, ini dalam telekomunikasi itu sulit bikin satu sistem yang bisa memenuhi dua-duanya. Kecuali pakai konsep dari qanaah atau merasa cukup. Jadi kalau dia merasa cukup maka dia segera lakukan decoding. Jadi nggak perlu, kalau konsep konvensional, kalau dia nggak bisa nerima, dia protes dengan mengirimkan negative acknowledgement. Jadi kirimkan, minta dikirim ulang. Itu konsep konvensional. Konsep di masa depan enggak. Kalau dia misalkan nggak bisa decode, nunggu. Dan kalau sudah selesai maka dia proses. Maka dengan begitu ya, ini dipakai di dalam telekomunikasi. Next. Nah, secara saintifiknya seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi X1, X2 sampai dengan X tak terhingga ya. Ini bisa jadi oleh gelas yang kecil sampai X5 cukup maka dia decode X5. Tapi kalau X5 nggak cukup, biasanya kalau channelnya buruk ya, misalkan ada di luar atau di balik tembok ya, maka dia akan menunggu sampai X7 sampai X8. Jadi nggak perlu kita bikin sistem yang beda-beda, satu sistem bisa memenuhi semuanya. Next. Hikmah yang kedua yang saya dapatkan adalah dari ayat ini ya. Jadi ayat ini Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah. Sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, satu butir biji, yang satu butir biji itu ambatat, menumbuhkan sab'a sanabila. Jadi 7 tangkai lagi, satu menumbuhkan 7. Nah setiap tangkai ada 100 biji, jadi setiap tangkai tadi ada 100 biji. Dan ini ketika saya membaca ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengasumsikan 1 menjadi 7, 7 dari 7 satu-satunya menjadi 100. Jadi kan 1 dari 700 saja harusnya langsung bisa. Tapi kenapa kok 1 dari 700 saja langsung bisa? Kenapa kok pakai 2 level? Ya, kenapa pakai 2 level? Nah ini saya coba terapkan di dalam telekomunikasi. Next. Dengan coding yang 2 level seperti ini. Ya, jadi ini tadi ya, ini di gambar ini kebetulan setengah, tapi saya sebenarnya ngetes di 1/7. Di sini 1/7. Dan setiap satuan itu 100. Jadi totalnya ini rate-nya akan 1/700. Dan hasilnya luar biasa. Coba next. Jadi ini saya cek untuk nilai error untuk komunikasi ya, itu bisa sampai SNR yang minus. SNR yang minus itu artinya noise lebih tinggi daripada sinyal, tapi masih bisa diterima. Dan ini ya, karena kita orang coding teori untuk telekomunikasi, ini bisa digunakan untuk komunikasi antar planet sebenarnya. Ya, jadi sinyal kita sangat lemah, tetapi masih bisa didecode. Nah, adik-adik ya ini sedang kami teliti juga ya. Jadi rahasia dari 1/7 sama setiap 7 menghasilkan 100 kan total 1/700, ini sedang kami teliti. Ya, apakah nanti kalau saya ganti 1/6 jadi jelek ya, atau saya ganti 1/5 jadi jelek? Kemungkinan sih jadi jelek 1/5, 1/6. Cuman kami akan masih teliti ya. Ini baru kami mulai tahun kemarin. Dan kalau misalkan ini bagus ya, nanti kami di dalam meeting 6G nanti kami akan usulkan ini untuk coding untuk 6G. Gitu ya. Next. Nah, hikmah yang ketiga lagi yang saya dapatkan itu adalah dari hadis ini ya. Jadi ini sebuah hadis ya tentang makanan halal dan haram. Bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas,
yang haram itu jelas, barang siapa meninggalkan yang subhat atau diantaranya, maka dia telah menjaga diri dan agamanya. Dan ini kalau dalam telekomunikasi, kita meletakkan informasi di tempat sedemikian hingga dia itu mendapat yang halal saja. Jadi yang halal itu nilainya mendekati 1 ya, dan ini yang haram, dan ini yang subhat. Dan kita kalau nggak terpaksa maka janganlah meletakkan informasi sehingga nanti bertempat di sini. Dan ketika ini diuji maka ini bisa satu-satunya coding yang bisa mencapai Shannon limit itu adalah coding ini, secara matematika dan secara eksperimen dan secara simulasi. Gitu ya. Jadi ini hikmah berikutnya yang saya dapatkan. Terus next. Nah ini contohnya seperti ini ya. Jadi sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya perkara samar-samar. Jadi meletakkan data ya, ini harus hati-hati. Jangan sampai dia terletak di channel yang haram. Nah ini luar biasa di dalam science and technology. Ya kita untuk mengetahui halal dan haram yang kita bisa menghitung mutual information namanya CW ya. Ini yang nilai tertinggi maka dia akan mendapatkan tempat yang halal atau tempat yang terbaik dalam telekomunikasi. Next. Nah, terus ini hikmah berikutnya ya. Jadi sebenarnya ini tentang ayat-ayat tentang perang ya. Nah, waktu saya membaca ini ya, ini membaca hadis juga ya. Ini kira-kira maknanya apa selain tentang perang atau sejenisnya ya. Ini ternyata ya, ini coba kita terapkan di dalam decoding ya. Kalau decoding konvensional itu selalu memilih yang terbaik. Jadi 0,55 dengan 0,45 milihnya sini. Ini dengan ini milihnya ini dengan ini milihnya ini. Tapi kalau kita lihat semuanya, ternyata ada yang lebih baik, 0,26 lebih baik. Lebih baik daripada 0,2 kan. Tapi saya nggak terpilih karena kita selalu menganggap yang baik itu ujungnya baik. Bisa jadi ini kan buruk nih. Bisa jadi yang awalnya buruk ujungnya itu baik. Nah ini coba kita terapkan di dalam list decoding ya. Dan list decoding ini luar biasa ya. Ini coba next. Kalau kita pakai konsep itu kita bisa mencapai seperti teori. Jadi ini teori minimum yang bisa dicapai dalam telekomunikasi. Bisa dicapai dengan list decoding seperti tadi. Next. Oh 27 menit. Ini mungkin agak dua terakhirnya, dua terakhir. Walaupun saya punya 32. Jadi ya adik-adik ya, ini turbo. Jadi prinsip turbo ya, itu adalah kalau sudah diproses jangan langsung dibuang, puter lagi. Ini sebenarnya yang ada dalam turbo engine. Nah kalau biasanya kalau dulu waktu saya kecil kalau ada animasi, pakai turbo dipencet langsung jalannya kencang. Itu sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini dalam piston kan ya. Dari pembuangan ini dimasukkan lagi, diputar lagi beberapa kali, nanti akan menghasilkan power yang luar biasa. Dan ini dipakai dalam decoding turbo tahun 93. Yang dari sini mulai telekomunikasi itu bangkit kembali, itu hanya gara-gara konsep ini. Dan yang ditransmit apa? Yang ditransmit adalah, ini yang suka matematika nih ya, adalah kepercayaan. Ini sebenarnya kepercayaan yang dinyatakan dengan angka dalam persamaan satu ya. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita nggak bisa hidup sendirian. Jadi kalau misalkan ini dibuang maka dia bekerja sendiri. Sehebat-hebatnya dia akan kalah oleh tidak hebat tapi bekerja sama. Ya, makanya kita harus sholat berjamaah. Kalau saya sholat terlambat ya pokoknya saya sering berusaha sholat di masjid agar menemukan jamaah. Atau kalau dalam beramal ya usahakan jangan sendirian. Ini udah proven di dalam telekomunikasi, kalau kita sendirian maka kita nggak bisa memperoleh atau mendekati Shannon limit. Next. Nah terakhir ini ya, ini kan zaman sosial media. Ya, zaman sosial media, ini saya coba hikmah apa sih di dalam hadis ya, untuk zaman sekarang. Nah saya menemukan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 5 ya. Cukup seseorang dikatakan berdusta jika dia menceritakan segala apa yang ia dengar. Ya, cukup seseorang dikatakan berdusta jika dia menceritakan segala yang dia dengar. Ini saya ambil contoh adalah Markov chain. Ini yang belajar Markov harusnya paham ya. Jadi misalnya ya, di sini informasi disampaikan ke
temannya dan temannya memforward tanpa melakukan tabayun, maka nilai informasi yang di forward sampai paling ujung akan mendekati 0 atau berbeda dari aslinya. Ini sayangnya nggak kelihatan ini ya. Coba ya, bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? Jadi ya, oh agak kelihatan ya. Edi tadi pagi lupa mandi, message-nya. Kemudian disampaikan menjadi Edi hari ini lupa mandi. Masih ada error dikit kan, tadi paginya jadi hilang. Terus disampaikan Edi tadi lupa mandi. Kemudian disampaikan ke sana Edi tadi malas mandi. Jadi ada tambahan malas di sini. Terus disampaikan ke sana Edi jarang mandi. Kemudian disampaikan lagi Teddy jarang mandi. Disampaikan di terakhir Teddy bau sekali. Padahal message-nya adalah Edi tadi pagi lupa mandi tapi menjadi Teddy bau sekali. Errornya besar sekali. Ya ini zaman sosial media yang kalau kita ada berita tanpa melakukan tabayun, maka apa yang kita forward itu makin error. Dan ini kita proof pakai mutual information, coba ke sana. Dibalikin lagi. Nah ini bagi yang suka telekomunikasi ya, ini mutual information. Jadi mutual information antara W dengan X itu lebih tinggi daripada W dengan Y, lebih tinggi daripada W dengan Z. Ini kita proof pakai teori juga ya, dan memang seperti itu kenyataannya. Next. Oh terakhir. Ya, ini bagus sekali nih. Ya, jadi Markov model. Ya ini in general ya, memorinya M. Tapi apa Pak yang kita dapat dari sini? Gitu? Dari sini yang saya tanya adalah bagaimana jika memorinya 1? Maka memorinya 1, seluruh informasi ini diabaikan. Apa maknanya seluruh informasi diabaikan? Maka seluruh amalan kita yang tadi kita lakukan itu menjadi tidak berguna. Ya, ini hadis sebenarnya tentang takdir. Ya coba kita di sini ya, jadi ahadakum la ya'malu bi amalil ahli jannah. Jadi ada seseorang di antara kalian melakukan amalan ahli surga hatta sampai jarak dia dengan surga itu 1 hasta, ya diro, 1 hasta, dan dengan ketetapan Allah di dalam, ternyata ya di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli nar, dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya ya, ada seorang yang melakukan amalan ahli neraka tapi di akhir hayatnya melakukan amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Berarti kan apa? Kita harus perhatikan state terakhir. Ini adalah menjadikan kita usahakan di setiap detik kita selalu amal baik. Karena siapa tahu di saat itu kita meninggal dunia. Kalau di Jepang ya, saya itu kan kadang-kadang ada pachinko itu tempat main game. Jadi kadang-kadang orang karena main game itu lupa, bahkan ada seorang anak yang meninggal di mobil gara-gara ibunya itu keenakan atau keasikan main pachinko. Dan kalau saya lewat pachinko, itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah Engkau matikan saya di tempat ini. Lewat aja nanti tiba-tiba meninggal, terus ternyata Khairul Anwar meninggal di tempat pachinko, kan nggak keren gitu ya. Jadi dengan memahami hadis ini dan memahami Markov model, kita ingin menjadikan setiap amalan kita itu selalu baik, karena siapa tahu itu adalah the last, amalan terakhir kita, state terakhir kita. Baik, next. Kayaknya udah selesai ya. Baik, mungkin itu kira-kira. Coba next lagi. Terus ujung aja. Ini nanti kalau tertarik 5G ya. Terus. Nah, kesimpulan. Jadi adik-adik ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu belajar lebih banyak, meneliti lebih banyak ya. Dan kita bisa jadi apa yang kita pelajari ini belum bisa membuktikan atau belum bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita mencari, teruslah meneliti, dan telecommunication generation itu selalu akan berjalan dan tidak bisa kita hentikan. Jadi nggak bisa misalkan Indonesia boikot nggak pakai 5G, nggak bisa, karena dunia akan pakai. Terus kemudian
untuk terjadinya satu revolusi industri ya, itu tidak serta-merta ada satu teknologi terjadi revolusi, enggak. Kemudian keyword untuk revolusi industri ada material, mesin, dan bisnis model tadi kita udah bahas. Kemudian Al-Baqarah 261 ya, ini masih menjadi PR saya ya. Jadi nanti kalau misalnya luar biasa gitu ya, saya akan menyampaikan mengusulkan ini untuk menjadi salah satu coding untuk 6G ya. Tapi seandainya tidak pun ya, saya tidak akan menyesal karena bisa jadi karena kekurangan saya masa belum bisa membuktikan ayat ini. Terus kemudian nah ini beberapa aplikasi yang nanti saya welcome kalau ada pertanyaan. Demikian Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.